Sekitar bulan Mei kemarin sempet geger di media sosial, ada bus warnanya putih tiba-tiba muncul di medsos, terutama di Facebook. Itu rame banget. Ini bis apa sih? Bis apa sih? Bis apa sih? Termasuk aku juga penasaran banget, teman-teman. Nah, usut punya usut, telisik punya telisik, ternyata ini bus itu adalah produk baru dari satu karoseri asli Bandung. Kedudukannya di Bandung, namanya adalah Stadabus dengan bodi Supernova. Kayak gimana detailnya? Yuk ikuti terus videoku kali ini. Oke, kita mulai review atau kita berkenalan lebih dekat lagi dengan Stadabus ini. Jadi Stadabus itu adalah karoserinya. Supernova itu adalah nama dari produknya atau nama dari bodinya ini. Ini kalau aku lihat looks like-nya itu emang bener-bener kayak Eropa banget. Stylenya tuh keren banget dan ini bisa dibilang penyegaran atau warna baru dari bus-bus yang ada di Indonesia, teman-teman. Bentuknya tuh simple, garis-garis desainnya itu tegas banget. Kalau kita lihat bus, itu mukanya pasti lampunya, headlampnya. Ini headlampnya ini kalau aku sekilas lihat nih, ini. Ini kayak truk Volvo nggak sih? Volvo FH gitu. Nah, nanti kita akan tanya-tanya juga ya. Lalu di sini juga ada garis DRL tapi tebel banget dan di sini ada apa namanya Gi? Kayak kap mobil, ini bisa dibuka. Nah, kayak gini teman-teman. Unik ya. Awalnya nih ketika pas tayang atau pas lihat di Facebook dulu, ini tak pikir minibus atau medium bus dengan panjang sekitar 8 sampai 10 meter. Ternyata teman-teman, ini adalah big bus dengan panjang 12 meter dan tinggi setara SHD 3,85an. Dia single glass, yang artinya dia menggunakan kaca tunggal, nggak ada sekat pemisah antara kaca gitu kayak gini. Agak unik karena kebanyakan kaca single di Indonesia karoseri pada umumnya itu kacanya itu lebar banget, kayak bus di Eropa gitu, kayak Setra dan sebagainya. Itu kan lebar banget ya. Ini tuh kayak aku lihat kayak hemat banget ini kacanya. Dan kawalnya ini tebel banget nih teman-teman, segini. Ada tulisan Traveliner. Nah, Traveliner nanti apa sih? Nanti kita akan tanya juga. Lalu untuk spionnya ini seperti spionnya karoseri Tentrem ya ini ya, yang di bodi Avante. Ada tulisan Stadabus di sini. Ini warnanya hitam, lalu di warnanya ini dibentuk beda, kayak semacam perisai gitu memanjang. Ada tulisan Stadabus, warnanya silver gini. Keren banget sih ini, kayak mobil-mobil pabrikan Astra gitu ya sih. Wipernya ini kita belum lihat dalamnya ya, kita masih mengomentari masalah luarnya ini teman-teman. Memang bener-bener Eropa banget sih. Nah, buat teman-teman yang bingung atau tanya ini tuh pakai sasis apa sih? Nah, di situ udah tertulis Hino RM280 ABS Air Suspension. Jadi bus ini udah dilengkapi dengan suspensi udara yang pastinya udah nyaman. Seperti yang kita tahu sama kayak kita naik bus Hino pada karoseri-karoseri lainnya, Hino RM, bantingannya empuk dan dia itu udah menggunakan suspensi tipe wide. Jadi keunggulan dari sistem suspensi tipe wide itu dia bisa dipakein bodi yang tinggi nih teman-teman. Ini tingginya kurang lebih sekitar 3,9. Kalau kita lihat dari samping sini, ini emang pemilihan warna dasar putih emang cocok banget untuk pengenalan bodi ini. Karena apa? Kalau warnanya putih gini atau warnanya terang, kita bisa lihat garis-garis desainnya ini secara tegas gitu teman-teman. Traveliner, bus pariwisata. Nah, kita balik lagi ke sini ke depan.
Ada tulisan Supernova ini, warnanya gold. Wah, gold ini emang warna-warna keren gitu ya. Lalu Stada Bus di sini, dan ini ada kayak pisau nggak sih? Ini kayak selendangnya dibikin pisau kayak gini. Nanti kita tanya-tanya aja sama pihak Stada Busnya, apa sih filosofinya ini. Dan ini udah seperti bus-bus kekinian yang ada di Indonesia. Sekarang itu mementingkan aspek pandangan atau view. Pandangan ke depan, pandangan ke samping. Udah nggak ada selendang yang menutupi kaca depan, selendang taruh di bawah, bentuknya kayak pisau gini. Lalu di atas itu atapnya ini dibuat tebel, jadi kesan bus ini kokoh gitu loh. Jadi kalau aku awal-awal lihat, itu malah kesannya ini kayak bus Morodadi nggak sih mas? Kayak bus Morodadi bentuknya kotak gini, Eropan style banget. Di sini ada tulisan Stada Bus. Wah, ini udah nama atau identitas dari bodi dari bus ini teman-teman. Lalu ada target. Buat yang belum tahu, target ini merupakan lantai, karpet. Nah, ini merupakan produk yang lazim digunakan, sering digunakan di Eropa sana, kayak kereta TGV dan lain sebagainya, rata-rata menggunakan target kayak gini. Kayak gitu. Lalu desain paling belakang ini juga kayak pisau. Nah, jadi itu selaras loh. Atas lekukan kayak pisau gini tajam, sana juga tajam. Pasti ada filosofi tersendiri sih desain dari sini. Yuk kita langsung aja ke belakang. Nah, ini nih. Yang belakang ini yang menurutku ini cukup anti mainstream banget teman-teman. Ada garis dari atas ini turun ke bawah, nyambung ke sini. Nah, jadi dibatasin sama di sini. Ini ada kap mesin di sini. Dan kalau kita lihat detailnya, di sini tuh ada lubangnya teman-teman. Kalau biasanya lubang itu ada di sini kan, tek gitu. Itu di sini, di bawah, dan juga ada di samping sini. Kalau aku lihat ada lubang di samping sini, ini mengingatkan aku pada Legacy SR3 awal-awal dia keluar, yang pameran Gias 2022. Nah, kayak gini bentuknya. Lalu di sini ada Stada Bus, seperti kayak perisai dia aku bilang. Di sini silver ini, keren banget sih. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesinnya Hino sekitar 7000 cc, Hino RM280 yang udah standar emisi Euro 4. Wah, ini teman-teman, mesinnya Hino RM280. Keunggulannya Hino RM ini, dia ini nggak perlu pakai cairan aditif tambahan untuk menjernihkan emisinya. Seperti yang kita tahu, di tahun 2022 kemarin, pemerintah kan menggalakkan aturan emisi terhadap kendaraan diesel minimal harus Euro 4. Semua ATPM dari sasis itu pada bikin mesin atau sasis dengan standar masuk regulasi ke Indonesia perihal emisi. Yang pertama merespon yaitu Hino dengan menghadirkan Hino RM280 ABS, RK280 ABS, Hino GB150, Hino AK240-an. Nah, itu horsepower naik daripada sebelumnya dan udah sesuai dengan emisi Euro 4. Itu bisa hemat operasional, dia nggak perlu nambah cairan aditif karena di sistemnya ini udah sistem EGR dan DOC, yang mana dia itu akan memutar kembali hasil emisinya, diolah lagi sehingga keluar di lingkungan itu udah standar emisi Euro 4 sehingga ramah lingkungan teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Effortless. Nah, buat teman-teman yang penasaran interiornya kayak gimana, yuk kita langsung aja masuk ke pintu dalam aja ya, lewat si pintu belakang. Ini ada tulisan Stada Bus di sini. Yuk kita naik. Tapi kalau aku lihat ini cukup curam yo. Coba mas, sampai naik mas, curam nggak? Lumayan ya? Lumayan ya. Oke, agak curam sih ini, tapi nggak apa-apa. Dan di bagian belakang sini, ini ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Spek-spek pariwisata, ini bangkunya dia menggunakan riba kencana ini. Riba kencana Hey. Dan untuk lover AC-nya, yang belakang sini kayak karoseri apa ya? Bulat-bulat kayak gini untuk bagian belakang, tapi untuk depan itu beda. Di Indonesia mungkin hanya Stada Bus yang pakai. Lalu di sini ada pintu darurat standar safety di bus-bus di Indonesia. Yuk kita langsung aja maju. Di sini ada tulisan Stada Bus. Stada Bus. Lalu kita buka gini. Nah,
ini ada audionya di sini. Tutup. Loh, aman. Kalau kita tutupin nggak brak gitu, tapi cuma meminimalisir gemblodak nih teman-teman kayak gini. Material juga padat banget. Oke, kita sekarang lihat bagian lover AC-nya nih teman-teman. Wah, lover AC-nya ini kayaknya kita masih agak asing dengan ini ya. Ini kayak mobil-mobil dulu yang mana karosi besar di Indonesia sekarang udah balik ke zaman kayak gini lagi nih teman-teman. Terus ini ada port USB untuk ngecas, ada lampu baca, dan ini ada lampu kalau malam ini nyala nih teman-teman. Ambience light-nya ini. Kemarin pas malam aku lihat, terus aku videoin interiornya itu warnanya itu kuning. Warm white. Bukan warm white, kuning. Kuning. Jadi agak beda dibandingkan dengan karosi lainnya. Ini ada cuttingan laser di mesin AC, di evapnya. Tulisan Stadabus dengan ada manik-manik kayak gini. Cukup keren sih. Untuk AC-nya ini dia pakai Denso LD9. Nah, gitu. Kursinya rimba kencana, kelas apa ya ini ya? Kelas Parvis ya Mas ya? Kelas Parvis. Oke, teman-teman. Wah, cakep sih. Ini ada pegangannya di sini, rapi gitu loh. Finishingnya di sini. Oh, di sini tuh bahannya beda ternyata Mas. Ini beda dengannya di sini. Kayak soft touch. Ya, kayak soft gitu, kayak kulit gitu. Keren sih. Sini emergency exit sunroofnya. Sini domnya TV di sini teman-teman. Kotak gitu. Dan aku akan nunjukin ke kalian bagian dari dashboardnya. Ini bener-bener unik sih. Yuk, ini aku sekarang berada di kabin kemudinya. Hino RM280. Kalau Hino mah nggak perlu dijelasin ya, udah jelasin panjang lebar sih kalau masalah Hino. Dan ini aku akan membahas masalah ini nih teman-teman, bagian dari dashboardnya. Dashboardnya ini kalau aku lihat rata gitu loh, rata, simple, kayak bus-bus di Eropa. Tapi yang bikin unik sini, floating cuy. Ini berarti ramah buat TL nggak Mas? Iya. Iya kan? Enak banget. Nah, TL di sini, iya. Biar kaki bisa selonjor di sini, gitu kan? Iya. Terus ini perlampuan di sini, untuk listrik dan lain sebagainya, port USB, AC-nya ditaruh di atas sini. Ini ada audionya dan lain sebagainya. Wah. Dan untuk pandangan driver enak banget, spionnya udah disesuaikan dengan tinggi dan postur dari bus ini kayak gitu. Di sebelah sini udah ada speaker ya, speaker, tapi dikasih tulisan Stadabus, ditutup dengan cutting laser kayak gini. Mantap sih. Terus terang ini adalah bus prototype, tapi udah rapi banget itu teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya kita perlu tanya-tanya sama foundernya dari Stadabus ya kayaknya ya. Oke, habis ini kita akan keluar, tanya-tanya lebih detail gimana sih proses dari bus ini, gimana sih awalnya terbentuk sehingga terjadi bus secakep ini. Oke, langsung aja kita ketemuan sama foundernya. Oke teman-teman, saat ini aku udah bersama dengan Bapak Suhendra sebagai founder dari Stadabus ini, Pak. Selamat ya, terima kasih Mas sudah mau melihat mobil kita. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak, saya juga udah diajak Bapak untuk melihat bus yang kemarin sempat viral di media sosial. Tapi kan dulu tuh ini bus medium Pak. Dari kejauhan kayaknya kan kayak semacam bus medium ya. Ternyata ini emang big bus Pak ya? Ya, big bus. Ya. Big bus ini kalau koreksi Pak kalau salah Pak ya. Ini kalau nggak salah adalah produk keduanya dari Stadabus. Yang pertama itu kemarin apa Pak? Itu Enterprise. Nah, Enterprise yang di tahun 2020 ya? 2020 benar. Nah, setelah itu di tahun 2024 Stadabus menghadirkan produk baru lagi, namanya bodinya itu Supernova teman-teman. Nah, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya. Kemarin saya ceritanya udah bikin beberapa list pertanyaan. Ya. Itu semua dari netizen, dari teman-teman yang emang penasaran banget dengan Supernovanya Stadabus ini. Nah, sebelum kita membahas bodinya ini, kita langsung tanya-tanya itu deh. Pak, gimana sih Pak sejarahnya awal mulanya berdiri karoseri Stadabus ini, Pak? Stadabus ya itu dimulai tahun 2018. Tahun 2018. Oke. Ya. Itu di Bandung sini? Di Bandung, ya di Bandung. Oke.
Jadi kita cobalah set up gitu. Mm-mm. Model yang pertama Enterprise. Enterprise. Ya, alhamdulillah launching itu 2020 ya. Launching 2020. Ya, Oke. langsung pandemi. Kita shutdown dulu 2 tahun. Tiarap dulu, Pak, ya? ya? Tiarap dulu lah. Baru 2022 Ya. kita perkenalkan ke beberapa Beberapa teman-teman operator lah, PO ya? teman-teman lah ya, yang Supernova. Supernova ini. Oh, Ya. berarti untuk pengenalannya ini berarti mulai dari desain udah dikenali ke beberapa PO gitu? 2022 akhir. Oke. 2022 akhir langsung ada respon. Karena emang ketika pertama kali muncul viral di medsos, termasuk kemarin Pak Sani juga ya yang Iya, bikin iya. foto tentang bus ini. Saya lihat emang ini merupakan penyegaran desain bus-bus yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, emang ini berbeda banget dengan karoseri-karoseri yang ada. Jadi salah satu nilai plusnya itu, Pak, ya. Jadi kita bisa lihat ada bus yang looks-nya itu beda dengan kebanyakan bus di Indonesia, tapi tetap ganteng, Pak. Ya. Kebukti ya, tadi betul. pas dibelokin gini tadi, wah. Tapi sebelum jauh ke sini, aku mau tanya, kok Bapak bisa kepikiran sih bikin karoseri, Pak? Biasanya orang-orang itu ya, mohon maaf nih, Pak, bikinnya itu PO bus, PO bus, ya kan, ya. operator. Bapak tiba-tiba ngide bikin karoseri. Ya, saya kan pada prinsipnya itu senang bikin-bikin lah. Oke. Bahasa simpelnya bikin-bikin. Ya. Kebetulan ya otomotif kita udah senang dari kecil lah otomotif, oke. ya kan. Berarti kalau bisa saya bilang, Stadabus ini muncul atau dibawa bangun pada tahun 2018. 2018. dengan Iya. produk pertama itu Enterprise Ya, yang muncul di tahun 2020. Ya. Mendekat aja, Pak, Ah, di siap. busnya, Pak. Iya. Jadi biar teman-teman yang lihat Iya. ini lebih kita bisa lebih dekat gitu Lebih aja. detail ya. Nah, kemarin pas aku tanya di teman-teman netizen, banyak yang mempertanyakan apa sih arti dari Supernova ini, Pak? Supernova itu permulaan ya. Ya kayak ini ya, universe ini kan sama Big Bang lah, itu Supernova lah. Ya, Awal permulaannya ini ya, gitu. Makanya dinamain Supernova Supernova. sebagai awal permulaan Ya, yang inilah kiprahnya Stadabus di karoseri di Indonesia, Pak, ya. Ya. Nanti ke depannya ada nggak model lain, contohnya sih double decker lah atau sleeper lah, itu ada nggak, Pak, ke depannya? Untuk saat ini mungkin kita konsen di yang konvensional aja ya. Oh, berarti seperti Untuk ini, saat Pak, ya? ini Oke. ya, untuk saat mungkin pengembangannya ya itu tergantung sasis yang masuk. Oke, Nah. jadi kalau misalkan ada pemesanan, misalkan nih, Pak, kalau ya doakan saya udah punya duit, Ya. pilih Tronton gitu, Pak, ya. Siap. Saya masuk ke diterima. Bapak, Ya, bisa ya? dengan senang hati. Oke. Ini kita tanya-tanya mengenai masalah desain nih, Pak. Ya. Seperti kemarin ketika pas rilis di publik bus ini di medsos, terutama Ya. Facebook ya, Ya. saya baca-baca. Hmm. Banyak yang bilang bahwa bus ini tuh terinspirasi dari Eropa, Pak. Ya. Dan saya juga lihat, barusan lihat tadi kemarin sore ya, emang looks like-nya ini bener-bener kayak bus Eropa. Nah, pertanyaannya apakah Bapak sebagai yang mendesain ini emang terinspirasi dari sana, Pak? Dari Eropa? Ya. Yang pertama, alhamdulillah lah diterima, ya kan, diterima. Ya, kalau masalah inspirasinya ini kan udah mix dari mana aja lah. Kita mix ya kan, kita develop, meluncurlah Supernova. Oke, berarti Sesimpel itulah. berarti emang Ya. juga ada bau-bau dari Eropa juga ya? Ya, adalah. Dari Tapi nggak Eropa. pelek Nggak disamain. pelek, ya. Oke, makanya Ya. kayak garis-garisnya tulis Stadabus yang di sayap sini, Pak. Iya, Kita iya, kesini, Pak. iya, iya. Ini kayak pisau kalau saya Oh, lihat, kalau Pak. pisau ya. Iya. Ini kenapa, Pak, kok lancipnya kayak pisau gini, Pak? Ya, kita mengikuti ini aja lah, garis bodi yang sama aja. Oke, jadi Jadi mungkin begini. konsepnya itu kan sesuatu yang ini future lah, Oke. forward gitu kan. Oke, berarti Ya. kayak gambar kereta cepat Ya. gitu nggak sih, Pak? Ya, bisa. Iya kan? Bisa. Maju ke depan gitu Ya. secara cepat gitu. Ya, Oke, benar. kayak gitu. Ya. Tulisan Supernova kayak gini. Ya. Kita balik lagi ke Iya, siap. depan Iya, sini, iya. Pak. Pak, ini saya konfirmasi ulang. Ini headlampnya ini sama kayak headlampnya Volvo, Pak? Ya, Volvo. Oke, Volvo oke. bis. Dari Volvo. Terus ini dikasih, ini sebetulnya kayak DRL gitu, Pak, sih? Ya, seperti Cuman itulah. kalau saya lihat terang banget, Pak, ini, Pak.
Jadi kedepannya besok ketika pas sudah produksi Hmm. bentuknya hanya kayak gini atau nanti ada perubahan-perubahan, Pak? Nanti ada perubahan, tapi kan sekarang masih rahasia lah. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu tuh beberapa perusahaan otobus itu juga sempat main ke sini ya untuk Ya, melihat ini. ya. Dan itu tuh nggak saklek teman-teman. Ini emang prototipenya dari Stada Bus. Terus misalkan owner bus, perusahaan bus pengen custom tipis-tipis, saya bukan yang major Pak ya, cuman Ya. yang minor-minor gini bisa Pak ya? Bisa. Ya mungkin lampu pakai LED ya kita. LED ya, pakai LED. Ini lampu utamanya, Ya. ini DRL-nya dan ini fog lamp-nya. Nah. Kemarin kita udah nyoba malam-malam, terang banget asli teman-teman. Ini terang banget. Terus yang bikin beda lagi nih Pak, ini kacanya kok kayak pelit banget sih Pak ya? Hah? Kacanya pelit banget. Ini kacanya kan biasanya kan lebar nih. Hmm. Sekarang zamannya lebar, single glass. Tapi Stada Bus kok ininya tebel banget Pak. Emang ada filosofi khusus nggak Pak? Enggak. Nanti ada yang versi kaca yang Lebih? yang lebih ini Oh, ada. berarti nanti ada lagi nih teman-teman. Kita geser ke samping Pak. Lihat garis-garisnya ini. Ini kan ngomong-ngomong kan dia pakai Hino RM280 ya, Ya, Pak ya. RM280. Berarti ini tuh space frame Pak. Space frame. Boleh Ya. dibuka Pak? Oh, silakan. Nah, ini space frame. Ini berarti misalkan buat motor pun bisa Pak ya? Bisa, motor bisa. Ini dulu pengerjaannya lama nggak Pak? Jadi ini kan saya tahu bentuknya Hino RM itu kan emang udah panjang. Iya, Tapi kan untuk space frame-nya kan harus ada rangka-rangka khusus. Iya. Itu gimana Pak? Dulu ceritanya. Ya, materialnya terutama ya kan, ya sesuai spek lah, sesuai spek dari untuk space frame materialnya. Pengerjaannya standar aja sih. Standar kan? aja ya? Iya, standar aja. Mungkin lama di material sama inilah, sama body sih. Kalau rangka sih enggak lama. Jadi ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Stada Bus itu karoseri atau bagian repair sebetulnya Pak? Ini mohon maaf nih Pak, saya Oh. banyak yang tanya juga. Silakan. Nah, Ya, itu. kita mungkin ya karoseri ya. Karoseri ya, pembuat mungkin bus. karoseri karena kita juga develop dari awal, kita punya model sendiri Iya. dan kita juga untuk konstruksi semacam sudah sedemikian rupa ya kan, perhitungan dan lain-lainnya. Jadi kayak semacam rancang bangun dan sebagainya Ya. udah diujikan, semacam tes rollover itu Ya, juga udah aman Pak ya? Simulasinya udah. Simulasi ya. udah, center of gravity Ya, dan sebagainya udah seperti Udah karoseri. lengkap lah. Ya. Udah lengkap. Nah, jadi cuman dari awal ini di tahun 2024 ini baru tayang prototipenya seperti ini teman. Untuk prototip sih Pak, terus terang ini udah bagus banget sih Pak. Cuman Ya, mungkin kedepannya masih ada perlu Iya, sedikit iya. polesan dikit lah ya. Semoga aja Pak bodi ini tuh diterima Wah, insya Allah. oleh Terima kasih. masyarakat, oleh Ya. beberapa operator bus. Ya. Karena emang ini kalau saya boleh bilang ini penyegaran dari desain-desain yang ada bus Ya. yang ada di Indonesia. Oke Pak, sekarang kita ke belakang. Siap. Aku ada banyak hal yang aku tanyain di belakang. Tadi aku sempat lihat di belakang ini Pak ya. Ini bagian belakang ini Pak. Ya, Nah, ini tuh kayak aku baru pernah lihat, kayak semacam baru lihat bus modelnya kayak gini Pak. Itu awal Bapak bisa mendesain kayak gini tuh gimana Pak? ya Inspirasinya. makanya drawing itu kan ada prosesnya. Ini kan keluar dari setelah proses desain gitu Ya. kan. Ya, desain ini kan dari A ke B ke C, mungkin juga yang direncanakan awal itu hasilnya jadinya ada bedanya gitu kan. Mungkin Iya. juga pemilihan part-partnya juga gitu Pak ya. Iya. Lampunya ini juga kekinian Pak, saya Ya. lihat. Nah, Lampunya ini lampu-lampu bus-bus masa kini. ya. Jadi tipis, agak masuk ke sini. Ya. Desainnya jelas, desainnya tegas. Keren sih Pak untuk ukuran prototipe ini menurut Ya. saya udah bagus banget. Banyak yang tanya juga di sini, siapa sih pemilik pertama di Indonesia bahkan di dunia Stada Bus Supernova ini? Ya. Sesuai sama ininya, liverynya Traveliner. Oke, ya. Jadi pemilik dari ini tuh Traveliner ini Pak ya. Traveliner. Oke, jadi pemilik pertama di dunia adalah Traveliner ini. Dan pertanyaan lagi, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, udah ada belum Pak PO Bus yang lihat terus seneng pesen?
Alhamdulillah udah ada. ada. Oke. Reguler sama pariwisata udah. Reguler ada, pariwisata ada. Iya. Oke. Di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera boleh kisi-kisi? Jawa Sumatera. Jawa Sumatera ada, Pak. Wah. Ya, syukur aja lah. Ya. Alhamdulillah, berarti udah ada beberapa owner bus yang udah lihat secara langsung dan nampaknya mulai jatuh cinta. Ya. Jadi langsung pesan beberapa unit. Ada yang Pulau PO Sumatera, ada yang Pulau Jawa. Ya. Kita tunggu aja deh gebrakannya. Kita tunggu rilisnya kapan. Operator bus kalau pengen lihat langsung, ini bisa langsung lihat di mana? Di Kota Bandung ini, Pak? Ya, di Bandung nanti ini Di Bandung nanti langsung aja bisa hubungi Pak Zuindra atau ke Instagramnya Stadabus. ada marketingnya. Nah, ada marketingnya juga. Oke Pak, itu terima kasih banyak. Ya, Saya makasih, Mas. udah Makasih. diajakin ngelihat unitnya yang luar biasa ini. Wah, saya makasih Mas sudah kesini, saya udah makasih banyak. Iya. Ya. Semoga aja ini bisa diterima oleh Amin, masyarakat amin, luas amin, dan amin. banyak Ya. penggunanya menjadi warna Ya. baru lah di bus-bus dunia bus di Amin, Indonesia, amin, di amin. akap maupun di pariwisata. Oke teman-teman, itu dia obrolan singkat dengan Pak Zuindra selaku founder dari Stadabus ini teman-teman. Nah, udah terjawab kan semua pertanyaan kalian tulis di Instagram kemarin. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung aja follow Instagramnya Stadabus. Untuk pertanyaan lebih jauh lagi kayak misalkan berapa sih Pak harganya? Ya. Ada promo nggak? Langsung aja ke sana, ada marketingnya langsung. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye. Nah, ini dia interior Supernova dari Stadabus pas malam hari. Bisa kalian simak sendiri ya. Untuk ukuran bus prototype dan karoseri baru, ini sih udah lumayan banget ya. Dan ini dia view ketika bus berjalan dari dalam. Pandangan cukup luas dan bus cukup senyap. Sayangnya karena keterbatasan waktu, aku belum bisa mencoba bus ini lebih jauh lagi. Kala itu juga bertepatan ada salah satu owner PO bus besar dari Jawa Barat ingin melihat bodi bus ini secara langsung. Semoga next time bisa nyobain agak lama ya.